Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Narjas Channel. Di video kali ini, saya akan bahas para catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Raul Capablanca melawan M. Cole. Permainan ini terjadi pada 20 Februari 1920. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Capablanca sebagai putih dan Cole memegang hitam. Permainan dimulai dengan D4 dan D5, lalu pion E3 dan kuda ke F6. Dilanjut gajah ke D3 dan guys, ini adalah Stonewall Attack, sebuah pembukaan yang menurut saya sangat fleksibel. Ya, 3 pion rantai ini memang menghalangi pengembangan gajah gelap, tapi mereka juga cukup kuat untuk menahan gempuran saat putih nanti rokade pendek ya. Dan spesialnya, putih nggak perlu takut untuk main pion F4 saat dia nanti bertransformasi buat menyerang. Jadi sesuai namanya Stonewall Attack, berarti serangan dinding batu. Terlihat serem ya. Dan oke, kita lanjutkan. Di sini hitam memainkan gajahnya ke G4 menyerang menteri. Ya, tapi itu malah membantu kuda untuk berkembang dan menutup ke E2. Lalu pion E6 dan tentunya Capablanca rokade pendek. Baik, disusul dengan gajah ke E7 dengan ide yang sama yang dijawab dengan kuda di 2. Lalu setelah hitam juga rokade pendek, yap, dengan santai putih bisa memainkan pion F3 kan kawan, mengusir gajah. Gajah mundur ke H5, memancing putih untuk memainkan pion G4. Ya, tapi lebih masuk akal jika kuda ke F4 ya, menukar gajah dengan kuda. Namun sayangnya putih ini dimainkan oleh Capablanca. Dinding yang kuat ini pun sengaja dirusaknya sendiri dengan pion G4. Nah, saya juga kurang paham juga, tapi setelah pion memakan pion dan kuda memakannya kembali untuk sekaligus menawarkan pertukaran kuda, di sini Cole menolaknya dengan kuda D5. Ini bukan pion C4, tapi C3 kan kawan. Ya, berarti ini memberi kesempatan hitam untuk lebih bermain dan pion C6 yang dipilih. Coba kita perhatikan lagi. Melihat gajah terang yang berada di H5, mungkin menteri B3 bisa jadi opsi kan? Ya, setelah sedikit peperangan di sayap menteri, biasanya putih akan balik lagi untuk menyerang sayap raja. Tapi di sini dia dengan gajah ke D2. Ya oke, kita lanjut lagi, kuda berpindah ke D7 yang sedikit menjelaskan jika pion E5 akan dimainkan. Jadi balasan Capablanca juga pion F4 guys. Selain mengawasi petak E5, pion juga memberi kode buat kuda untuk naik ke H5, yang mana itu akan mengancam pion H7 bersama gajah. Ya, tapi di sini Cole memilih menukar gajahnya dengan kuda terlebih dahulu, dan setelah menteri memakannya kembali, benteng digeser ke E8. Nah, dia meninggalkan pion F7 kawan-kawan, dan saya kira itu bukan pilihan yang bagus. Alasannya karena dia baru saja menukar gajah terang yang bisa menjaga pion F dan H. Ya, meskipun saat ini putih juga belum bisa berbuat banyak, tapi minimal target udah tersedia. Misal kuda H5, itu akan memaksa pion H6, lalu benteng F3 dan H3. Atau misal kuda G5, gajah makan dan pion makan, masih sama kan? Posisi akan terbuka dan putih udah sangat siap buat menyerang. Ya, tapi oke. Di sini Capablanca membawa bentengnya ke E1 terlebih dahulu. Dan karena hitam juga nggak punya target yang jelas, sekarang dia menarik kudanya lagi ke F6. Baik, ini malah jadi semakin bagus ya, karena kuda bisa nyaman di peta G5. Dan coba lihat saja, sekarang bertambah banyak kan ancaman yang bisa putih targetkan. Pion H7, pion F7, dan tentunya pion E6. Lalu apa balasan dari Cole? Pion H6 kawan-kawan, menyelamatkan pion sekaligus mengusir kuda. Ya, saya yakin kalian udah mulai hafal dengan pola serangan ini. Jadi apa?
Yes, Capablanca memakan pion F7 mengorbankan kuda guys. Dan sayangnya di sini Cole menolak tawaran karena dia memilih menyelamatkan menterinya ke C7. Tapi kenapa? Coba kita analisis. Jika raja memakan kuda, udah pasti menteri memakan pion skak. Dan setelah paksa raja ke F8, disusul dengan gajah ke G6. Saya pastikan ini adalah skakmat yang udah nggak terhentikan lagi. Tapi oke, bagaimana jika hitam masih melanjutkan permainan dengan kuda E5 menjaga petak F7? Makan dengan benteng, makan dengan pion F, atau dengan pion D kawan-kawan? Jika makan dengan pion F, menteri akan ke D5. Walaupun putih masih bisa sangat mendominasi, tapi hitam berhasil lolos dari ancaman skakmat. Jika makan dengan pion D, itu adalah blunder yang sangat fatal karena gajah ke C5 skak ster dan keadaan akan langsung berbalik hitam yang diunggulkan. Jadi jelas makan dengan benteng ya. Karena jika hitam masih ngeyel dengan menteri D5, ya makan lagi dengan benteng. Dan sekarang apapun jawaban hitam selanjutnya, menteri tetap ke F7 skakmat. Ya, saya udah katakan di beberapa video, pola serangan ini adalah salah satu yang sangat mematikan. Dan oke, kita kembali permainan. Jadi udah paling bener jika hitam gak menerima pengorbanan ini dan memilih menteri ke C7. Ya, tapi jelas menteri tetap makan pion. Dan di sini saya rasa psikis pemain hitam udah gak stabil karena dia memilih memainkan gajah ke F8 kawan-kawan, melindungi pion dan menyerang menteri. Ya, kalian tentu gak asing lagi kan? Kuda makan H6 double skak. Ingat ya, gajah menjaga petak H7. Jadi paksa raja ke H8 dan tentu pengorbanan menteri ke G8 skak. Ya, setelah hitam harus memakannya dengan kuda smother mate kawan-kawan. Kuda ke F7 skakmat. What a game! Skakmat yang sangat cantik. Bahkan gak ada satupun pion yang bisa ngelewatin garis tengah. Ya, Capablanca, Alekhine, Paul Morphy, dan Mikhail Tal adalah 4 legenda yang saya sangat suka permainannya. Karena gak cuma atraktif dan menghibur, cara menghukumnya itu kayak sangat nyaman buat kita pelajari. Jika saya masih bisa sampaikan, menukar gajah terang dengan kuda mungkin masih bisa terampuni. Tapi jika dilanjutkan dengan menggeser benteng ke E8, itu menjadi kesalahan yang sangat fatal. Bahkan setelah beberapa langkah, saat kuda udah di G5, hitam memainkan pion H6. Nah, itu adalah puncak hancurnya hitam. Ya, itu adalah 3 kombinasi kesalahan yang bisa saya rangkum dan semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan ada salah kata saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.